itu sendiri. Apakah aku sedang membawa dalam silang sengkarut dramaturgi sebagai reproduksi pengetahuan sosial ini memang membawa satu pemahaman pada Freemasonry. Kalau kita cek gini, Freemason merupakan organisasi persaudaraan fraternal, non politik dan non agama. Berbeda dengan Illuminati. Illuminati politik. Kalau ini Freemason tuh bebas non agama, dia tertua di dunia gitu, yang berakar dari serikat pekerja tukang batu. Memang serikat bawah tanah ini. Abad pertengahan di Eropa. Sangat lama sekali itu, maksudku. Itu sangat diam-diam anak ini membaca semangat itu. Anci, padahal aku sudah kunci gitu di dalamnya gitu. Aku tidak mencoba untuk ngelihat itu gitu. Aku cek ulang kan. Ini coba cek di AI dulu gitu misalnya. Tapi memang aku pernah membaca teorinya Freemason. Ya itu berhubungan dengan pemikirannya Karl Marx gitu memang. Misalnya dia sejarahnya kan berasal dari serikat pekerja batu gitu, pada abad pertengahan. Karakteristiknya sering dianggap rahasia. Nah ini maksudku, aku nggak bisa mengemukakan aku Freemason loh. Tapi karena sudah terbaca, ya udah kode itu aku buka gitu sekalian. Makanya dia, tapi Freemason dalam konteks ini bukan dalam konteks organisasi yang luas, tapi dalam konteks berpikir gitu. Karena dia kebebasan berpikir, dia seperti kalau di Freemason organisasi kan ada jabat tangan yang khusus misalnya kan. Karena dia memang bukan agama, tapi anggotanya diwajibkan percaya pada Tuhan atau arsitek agung alam semesta gitu. Struktur anggotanya bertemu dalam satu wadah gitu. Freemason di Indonesia itu ada kolonial Belanda gitu sejak tahun 1762. Oh iya. Namun dilarang oleh Presiden Soekarno. Nah, karena itu membahayakan Soekarno. Ya. Gitu loh. Itu sangat. Ini terlepas dari apapun yang tadi kita bahas ya, dari Freemason ini maksudnya bukan kebebasan berpikir ya. Bagaimana akhirnya sebetulnya muncul juga saat itu perbedaan-perbedaan paham yang memang bertentangan juga dengan Presiden Soekarno saat itu, atau bahkan sebetulnya mengiyakan seperti PKI, seperti beberapa gerakan-gerakan yang lainnya gitu kan. Itu kan di Indonesia yang aku lihat di tahun-tahun itu ya, dari sejarah, dari buku sejarah, sepertinya justru ideal atau pemikirannya masing-masing orang justru lebih bebas gitu saat itu, dari mulai agamis, dari mulai nasionalis, dari mulai komunis pun sama gitu. Jangan, bahkan mereka mungkin tidak mengerti latar belakang atau motif mereka satu sama lain itu seperti apa gitu kan sebetulnya. Dan akhirnya kebebasan itu pun sebetulnya dulu tuh banyak banget gitu, aku berpikir seperti itu. Cuma akhirnya di hari ini kan ada beberapa yang aku lihat sebetulnya ada salah satu yang menarik dari buku Prof. Arum itu di bagian Edin sebetulnya. Dimana akhirnya si koreografi sosial ini tanpa disadari memang selalu dilakukan gitu untuk meredam gerakan sesuatu, untuk meredam suara yang lain gitu. Dan yang aku lihat itu terjadi memang secara organik gitu, natural, tanpa mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu bagian dari situ gitu. Aku melihatnya seperti itu dari sudut pandang dan analisa gembel aku ya. Analisa gembel dan asal-asalanku itu seperti itu gitu. Jadi kayak selalu ada gerakan-gerakan atau koreografi yang dilakukan dengan cara yang sangat luas oleh rezim, oleh apapun itu gitu, sebagai pembentukan atau pembangunan tadi. Jadi akhirnya ya tidak ada salahnya juga dengan pemikiran yang lain yang melakukan koreografi lain yang tanpa disadari gitu. Cuma yang aku paling tekankan tuh kayak koreografi sosial tuh sebetulnya terjadi di setiap harinya kita, di seluruh manusia, atau memang tidak, karena tidak ada kesadaran akan itu gitu. Sebetulnya pertanyaan besar itu tuh juga di situ sih sebetulnya. Jadi kayak koreografi sosial ini tuh terjadi tuh karena memang
disadari dia melakukan koreografi sosial atau apapun itu yang dikembangkan oleh hari ini atau yang dipikirkan oleh hari ini oleh pemarung gitu ya, atau memang seluruh manusia itu sebetulnya melakukan itu, tapi karena mereka tidak sadar dan tidak tahu apa yang mereka lakukan, ya itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Pertanyaan itu seperti itu, kira-kira bagaimana? Ya kalau kita balik ke dalam pemikirannya ini ya, pemikirannya Freemason gitu. Ya. Dia kan gerakan kebebasan berpikir dan anti dogma gitu. Terutama terhadap agama. Di dalam konteks kebudayaan secara global gitu, taruhlah di beberapa pintu seperti di Papua gitu misalnya, seperti di Kepulauan Riau, seperti di Aceh gitu misalnya, atau di NTT, di Kupang, atau di Mamberamo Raya gitu misalnya yang aku fokuskan. Dia sudah memberikan satu manuskrip sebetulnya gitu kan. Dia punya manuskrip data gitu sebagai koreografi gitu. Nah, titik tolaknya memang pemikirannya Freemason dalam konteks organisasi ini juga cukup mempengaruhi saya. Memang aku membaca buku Freemason ini kan sudah cukup lama gitu, bahwa dia ada bukti-bukti autentik. Misalnya seperti di kita di Bogor gitu misalnya, di Karanganyar, di Bangkalan gitu, di Madura. Kalau Santos ngomong tentang epistemologi selatan, tentang mengaktifasi pengetahuan lokal, dia tentu saja berhubungan dengan bukti-bukti yang hampir serupa dengan konsep Freemason itu, yang sudah dipikirkan dari awal abad 16. Aku pikir dia kayak semacam apa ya, di setiap kampung adat gitu seperti di Mamberamo itu juga punya ruang untuk penyatuan gitu, sesuku adat dan lain-lain gitu. Bagaimana kita menemukan itu gitu, aku melihatnya jangan-jangan kebebasan berpikir itu, Freemason itu, setiap daerah, Riau, Kupang, Lombok, Madura, Mamberamo Raya, Jayapura, Sentani, dan lain sebagainya, Bogor pun juga punya lumbung Freemasonry sendiri yang terbebaskan dari agama, yang terbebaskan dari sistem-sistem itu gitu. Kalau di Barat kan dilaksanakan oleh loji-loji itu. Kalau di sini aku mengumpamakan kayak tetua adat, kayak di Mentawai gitu dan lain-lain. Aku kira kita sedang mengaktifasi itu gitu. Nah, dalam konteks yang lebih sempit, aku kadang perjalanan musafir ini nyari pengetahuan ini, kita sedang mengagensikan ini. Kadang aku bingung, aku agensi apa bukan ya? Gitu. Apakah aku sedang tidak memiliki hubungan baik internal dan eksternalnya gitu, sehingga memilih jalan dengan cara itu. Cara berpikirnya memang struktur organisasi Freemason, tetapi persoalannya aku tidak memiliki organisasi yang oke. Kalau lembaga Border Crossing Space Brunei itu kan organisasi proletar gitu yang memang mengangkut ideologi berbeda. Kalau di Freemason kan dari awal sudah mencipta dengan pemikiran-pemikiran yang kebebasan berpikir untuk diadu gitu, untuk dikembangkan gitu. Nah, aku kira koreografi itu dibentuk oleh ideologi gitu. Koreografi sosial ada itu karena memang pemahaman ideologinya ada ini. Barangkali aku bisa mengkoreografikan tubuhku berkeliling dan lain sebagainya tuh karena ideologinya sudah dibentuk dengan pandangan-pandangan Freemason gitu. Aku kaget juga ketika sesuatu yang dikode, yang dirahasiakan kemudian terbaca gitu. Padahal itu sandi.
kata kunci yang paling berarti di dirimu tadi tuh memang rezim itu sandiku. Dia kode rahasia Freemason gitu memang. Aku melihatnya itu gitu. Nah kalau di sini kan logi itu kadang juga disebut logi pribadi atau logi konstituen dalam konstitusi Mason. Dia unit organisasi dasar Freemasonry. Dia memang unit setiap logi baru harus memiliki surat izin atau piagam yang dikeluarkan oleh logi besar. Tuh. Memang ini ya, memang apa? Semua berbasic dari organisasi ya. Iya. Nah, jangan-jangan organisasi yang kumaksud ini adalah organisasi keluarga. Di setiap rumah adat itu juga tetua adat gitu kan juga memiliki hak untuk misalnya kayak suku di Jawa Tengah apa namanya yang Bojonegoro Samin misalnya Baduy Dalam misalnya. Itu kan Baduy Dalam gitu. Itu kan juga punya loginya sendiri, punya cara berpikirnya sendiri gitu. Ada pembentukan logi besar dan logi pribadi atau logi konstituen gitu. Nah, di dalam lembagaku itu aku tidak menginginkan lembaga itu model lembaga pada umumnya. Border crossing space tuh kayak ruang perlintasan batas tuh kayak ya dasarnya memang sedang menunjuk bagaimana logi dapat memiliki bisnis formal, bisnis mengelola pertemuan dan acara rapat gitu. Komite ini kan juga untuk mensasar ya rezim ini untuk kita pertanyakan terus menerus gitu. Itu menurutku kita bisa membuat koreografi dari dasar kerangka. Apakah sebuah kampung adat tidak punya Freemasonry-nya sendiri? Aku kira di Mamberamo tetua adat ini juga punya Freemasonry-nya sendiri. Termasuk di Bogor gitu misalnya juga punya Freemasonry-nya sendiri, termasuk di Kepulauan Riau misalnya. Itu yang kemanusiaan dan humanisme sekuler. Dalam kelompok persaudaraan itu, bagaimana aku kemudian selama ini cenderung menengok akar rumput seperti Mamberamo Raya, NTT Atambua, sering menengok ke sana, Tolikara, Puncak Jaya. Kenapa aku selalu dibawa ke sana gitu? Nah, aku kira karena dia punya masalah-masalah kemanusiaan dan humanisme yang sekuler. Gitu, titik sentralnya dari, tapi tidak ada yang bisa mengaktifasi gitu. Bukan tidak ada, tetapi tidak terlalu aktif gitu loh maksudku. Aku kira dalam upaya kebersatuan gitu antar personal, ikatan persaudaraan, cara melihat segi positif pemikiran setiap individu dan meningkatnya segi negatifnya. Nah, segi negatif ini dikelola oleh pusaran-pusaran relasi kuasa yang tadi aku sempat bicarakan sama Kak Dar dan Kak Chow gitu. Nah, Freemason sendiri kemudian direbut oleh relasi kuasa itu, oleh rezim yang bernama ini. Termasuk di Mamberamo Raya direbut, di Tanah Merah Biru, jangan-jangan pendatang sedang merebut itu. Itu kan juga cukup rumit gitu. Nah, doktrin agama dan lain-lain, dogma-dogma itu gitu, ikut juga mengambil gitu, Freemasonry itu sendiri gitu. Nah, aku coba pengen mengembalikan dengan koreografi sosial itu. Pada dasarnya sekalipun koreografi hari ini silang sengkarut, tapi akarnya itu kita kuat loh, kita punya kebebasan yang panjang ini menurutku. Ada kebenaran yang spirit dan filosofis yang perlu kita kembangkan gitu. Ada kepercayaan yang dianut bahwa kita punya hak merdeka dan berdaya gitu dan setara gitu. Tanpa harus ada kelas sosial gitu loh. Aku kira itu sudah cukup lama dan cukup panjang dari abad 16 gitu loh. Piye hari ini kemudian digeser-geser tentang kolonial dan lain-lain di Indonesia. Soeharto dan Soekarno ikut berdosa sebetulnya gitu loh. Masyarakat daerah gitu. Cara bagaimana orang-orang
orang tuh hidup seharusnya itu tuh aneh dari cuma ngomongin sarapan sama Bung Peri waktu itu. Ingat banget Bung Peri nggak sarapan, terus kenapa nggak sarapan gitu kan, pertanyaan saya sederhana itu. Terus akhirnya kita membahas tentang siapa yang ngewajibin makan nasi mas, kata dia gitu kan, siapa yang ngewajibin makan nasi kan. Itu jadi satu kesadaran saya bahwa memang sebetulnya pola makan nasi saja di Indonesia ini gitu ya, itu tuh jadi satu, mungkin saat itu dibentuk gitu agar masyarakat tuh sarapan nasi gitu dengan 4 sehat 5 sempurna dan sebagainya gitu ya, makan nasi. Akhirnya si makan nasi ini tuh ruwet banget sampai akhirnya setiap tahun sebetulnya mereka makan itu menyesuaikan berdasarkan musim, betul, dan saat itu berdasarkan musim dan sebetulnya kadar kandungan apa segala macam itu sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. Harusnya musimnya jagung ya makannya jagung, nasinya ubi ya makannya ubi dan sebagainya. Cuma itu pun ikut direbut gitu akhirnya secara tidak sadar akhirnya oleh masyarakat luas gitu, terutama yang akhirnya sudah mungkin terkena dengan berbagai macam relasi kuasa yang memang sedemikian kuatnya gitu saat itu kan. Tapi akhirnya contoh paling besarnya adalah di masyarakat Baduy yang dimana mereka Baduy dalam terutama mereka sengaja mengekat segala macam pemikiran luar dan sebagainya untuk menjaga itu kan, untuk menjaga pola adat mereka gitu, untuk terus mengikuti alam. Bahkan mereka untuk panen pun nggak pernah melihat, nggak ada Google, mereka nggak tahu Google hari ini gitu. Percepatan yang kita dapat hari ini mereka jauh dari hal itu, tapi mereka masih bisa tahu kapan bisa panen, kapan bisa apa segala macam. Mereka pun intinya bisa hidup lah gitu ya dari cara itu gitu. Contoh sederhana sebetulnya kebebasan berpikir itu memang ada secara hakiki sebetulnya mungkin di setiap manusia gitu. Cuma kadang akhirnya iya natural sebenarnya sudah hadir gitu. Cuma akhirnya memang ketika mungkin saya pribadi yang lahir sudah di dalam kondisi yang sangat urban gitu, urbanisasi dengan segala macam modernisasi yang terlewat, untuk kembali ke sana jadi merasa asing gitu bro. Kalau saya pribadi akhirnya justru malah kebalik gitu. Kayak dibalik adalah kita lahir sudah dengan ideologi, dengan dogma, dengan apapun yang memang mengikat kita gitu. Kita lahir dengan itu semua. Ketika ingin kembali bebas, justru kita di alienasi terjadi di kita gitu. Kita merasa asing dengan ketika kita merasa bebas berpikir, kita bebas untuk berekspresi, punya kebebasan itu dengan lingkup yang memang sudah dikotak-kotakan dan sebagainya, justru kita dilihat asing oleh masyarakat sekitar gitu sudah pasti, dan terasa aneh gitu kan. Akhirnya ya tidak ditemukannya kelompok satu dan yang lainnya yang punya kebebasan berpikir gitu di masyarakat perkotaan yang saya rasakan gitu akhirnya. Atau mungkin memang saya tidak menyadari gitu bahwa ada lagi masyarakat yang bebas berpikir. Tapi hari ini yang saya rasakan dan yang saya lihat akhirnya kebebasan berpikir ini justru lebih luas ketika sosial media itu ada dan digitalisasinya cepat, percepatannya dapat segala macam, jadi lebih bebas berpikir. Bahkan normatif aja sudah tabu gitu hari ini gitu. Hal-hal seperti itu yang saya akhirnya rasakan gitu ya. Dan belakangan ini saya sedang mengalami proses itu gitu sebetulnya, ingin mencoba untuk kembali bebas berpikir, yang akhirnya ya ini mungkin jadi salah satu titik-titik yang terisi gitu tentang si Freemason sebagai kebebasan berpikir gitu, pola berpikir dan ideal sebuah manusia mungkin ya. Ya kalau aku tunjuk pada satu kasus di Mambramo Raya ini misalnya kan, atau di Bangkalan itu sendiri gitu, di Baduy gitu kan juga. Kalau kita contohkan Freemason merupakan sebuah proses di mana semua yang mengatur segi kehidupan sosial berupa sistem nilainya, norma-norma, ide-ide landasannya adalah empirik mereka gitu. Rasional dan pragmatik. Filosofi baru inilah yang kemudian dalam perjalanan kehidupan Freemasonry telah menarik begitu banyak pertentangan gitu dengan prinsip-prinsip yang sudah ada. Prinsip kolonial itu kemudian yang direbut oleh para oknum dari berbagai macam aspek kesehatan, diputarbalikkan gitu. Nah ini akhirnya mereka tidak mendapatkan hak
makanya cenderung silang sengkarut, Ya, stunting dan lain-lain, aspek kesehatan gitu di berbagai macam hal gitu. Karena bagaimanapun itu kan ada, kita nggak bisa pungkiri bahwa Freemasonry itu, aku masih percaya tidak ada sangkut pautnya dengan perang gitu. ya. Tetapi seringkali gitu bahwa kenapa di Soekarno kemudian itu dilarang? Karena dia takut menggejala ke sana. Kenapa kemudian di daerah-daerah, di dalam beberapa kasus gitu di Samin, ya Tambua atau di Aceh atau di OKB, OPM gitu misalnya. Karena kan dia cenderung disangkut pautkan dengan nilai-nilai peperangan gitu. Ya. Karena Freemason itu memberikan sumbangan yang besar gitu dalam membangun masyarakat yang diidamkan, yaitu bebas dari tirani dan dogma. Nah, masyarakat Mambramo dan masyarakat Madura, masyarakat Baduy, masyarakat Mentawai dan lain-lain tuh, aku kira sebagai epistemologi selatan itu pingin bebas dari tirani dan dogma itu. Saya yakin akan hal itu juga sih. Sekalipun juga agama kayak ya iya gitu lah, maksudku kadang juga bingung juga gitu posisi itu sangat bingung, agama itu sendiri. Itu saya pribadi di pandangan mereka tentang material gitu, bahwa mereka melihat hal-hal yang non material ini bukan realis bagi mereka lagi, bukan kehidupan nyata gitu bagi mereka, dan mencoba sebetulnya pun sama gitu kan, bagaimana pemikiran rakyat proletar memiliki akhirnya semangat gitu untuk memberikan satu dan sama lain yang ibaratnya sosialis lah gitu ya, untuk menyerikatkan itu gitu. Dan saya lihat sebetulnya seperti ada bentuk respon ya, sebetulnya itu seperti bentuk respon terhadap apa yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Dan akhirnya menjadi satu pemikiran besar yang mendasari gerakan-gerakan mereka gitu ya. Yang saya lihat adalah di keagamaan pun seperti itu gitu, meskipun memang konteksnya agak jatuhnya entah ya, tapi kenapa ketika saya membahas ini gitu dengan beberapa pemikiran, apalagi dengan masyarakat hari ini gitu yang dekat gitu, pasti akan sangat sensitif gitu ketika saya membicarakan tentang kebebasan ini gitu, untuk memilih atau tidaknya seseorang dari dogma yang mereka memang sudah dapati, meskipun mereka tidak minta gitu. Justru saya berpikir selalu seperti itu gitu. Kayak kita mungkin beberapa orang itu tidak pernah meminta untuk lahir dalam dogma tertentu atau diselimuti oleh pemikiran tertentu, ideologi tertentu gitu. Tapi proses itu kan panjang ya, dimana orang tuanya sudah memiliki itu sebelumnya dan sebagainya, diturunkan atau segala macam. Ketika dia semakin dewasa dan akhirnya punya satu turning point untuk memilih gitu, tapi justru mendapatkan banyak sekali, karena mungkin sensitif banget, akhirnya mendapatkan banyak sekali perlawanan mungkin ya, dari masyarakat ketika punya kebebasan berpikir yang seperti itu misalnya gitu. Dan mungkin ya memang karena sudah ada silang sekarut yang sudah terjadi tadi mungkin ya, jadi kayak akhirnya sudah nggak bisa melihat landscape daerah gitu, landscape terpencil, landscape 3T, landscape pinggir gitu. Seperti Mambramo Raya tadi, seperti Kepulauan Riau sering kita bicarakan kenapa aku tertarik sama orang-orang daerah ini. Ya kita di sini kan orang-orang daerah nih. Karena aku masih percaya mereka itu kebebasan berpikir yang dikunci sudah cukup lama oleh kolonial, sedang aku aktifkan gitu. Karena pada dasarnya mereka tuh sedang menjaga tradisi ritual, simbol bahwa setiap anggota mereka tuh
Ini konteksnya memang Freemasonry yang memang aku bawa ya. Freemasonry itu aku ngelihat setiap daerah itu punya simbol kerja. Di Mambramo misalnya, di Madura gitu, dia punya bangunan, dia punya cara, dia punya lumbung, dia punya batu dan lain-lain gitu yang memang disusun sebagai tempat bangunan-bangunan kepercayaan datang yang dikunjungi gitu aku pikir. Nah itu kan juga simbol masyarakat yang terus terpelihara, ritual yang terus diperkenalkan oleh mereka. Tetapi ritual-ritual epistemik dari tubuh yang dari lokal kemudian diharamkan oleh kolonial gitu. Ya, ya. Kolonial selalu bilang begini, mereka itu berdosa, mereka juga bodoh, mereka juga nggak ngerti apa-apa, mereka itu tahayul gitu loh. Padahal itu kan juga epistemik mereka, cara mereka mengambil Freemasonry mereka gitu. Koreografi itu sudah terbentuk lama gitu. Itu yang bagaimana Freemasonry meletakkan visi bekerja membangun kuil adalah sebuah seni yang tinggi itu. Ya, bahkan mungkin Gila. itu sudah terjadi dari masyarakat purba sih. Nah, aku percaya Freemasonry itu ada yang lama gitu karena dia tingkatan seni tingginya sudah ada di sana. Yakin saya. Dia menurutku ya gitu, misalnya kita tuh para pekerja bawah gitu, aku yakin karena kebebasan Freemasonry, kebebasan berpikir dalam konteks yang sempit itu dibekukan gitu, kemudian layaknya dibekukan kemudian dimasukkan ini, itu sih yang terus bertahun-tahun itu. Kemudian normalisasi lagi-lagi kata kuncinya oleh rezim itu gitu. Rezim yang membentuk itu gitu. Nah, simbol-simbol kuil, simbol-simbol tadi, simbol-simbol dari masyarakat yang dibangun yang menjadi rahasia. Jangan-jangan Freemasonry mereka juga punya, kan sebetulnya kalau ini kan mau dipahami sebagai rahasia, akhirnya itu juga yang dirahasiakan supaya mereka juga tidak punya kebebasan berpikir itu. Bertahun-tahun dari rezimnya, kenapa Soekarno melarang itu? Itu juga nampaknya punya peran andil besar kenapa kita hari ini jadi silang sengkarut secara koreografinya. Orang-orang daerah yang tadinya otonomi, kemudian otonomi bagi para pejabatnya daerah aja. Gitu aku pikir, para pembesarnya saja gitu. Nah, ini yang menurutku cukup rumit gitu sepanjang sejarah selama 250 tahun, cukup lama, dan sampai detik ini 50 tahun lebih gitu. Nah, aku kira itu yang aku mau dorong gitu, yang sedang aku dorong di dalam perjalanan musafir ini, Kak Dare. Merasa bahwa tukang nyari pengetahuan tapi nggak berpengetahuan juga ini, kira-kira epistemik selatannya ini yang aku mau ambil gitu. Apa sih gitu, tapi kebingungan, kesulitan metodenya gitu. Nah, maksudku siapa tahu input-input dari luar ini kemudian menjadi bekal bagiku untuk lebih memahami koreografi. Kan contoh-contoh kasus kalau di buku ini kan memang saling bertaut gitu antara tulisan satu dengan tulisan yang lain. Contoh kecil dengan perempuan Melayu harus lengkap dengan baju kurung labuhnya, itu kan juga sebenarnya satu peraturan yang tidak tertulis gitu, tapi secara moral itu dilakukan di masyarakat gitu. Nah, mungkin aku setuju juga dari Ariman dan kita misalnya kita udah tumbuh dengan masyarakat dengan budaya tradisinya tadi, koreografi tradisi di daerah masing-masing tadi, kemudian juga kita juga tidak meminta dan kita juga tidak memilih untuk dicekokin agama apapun kayak gitu. Tapi ketika kita sudah mengalami pendewasaan dan banyak referensi atau hal-hal di luar yang kita lihat, ketika kita mendapatkan kebebasan itu pun pada akhirnya kebebasan itu ada batasnya gitu. Pada akhirnya gitu. Batasannya apa gitu ya, tadi dengan bekal-bekal yang udah kita terima dari orang tua, dengan budaya sekitar, pada akhirnya kan kebebasan seperti apa budayaan Melayu, tapi kok ini melenceng, pakai kostumnya kok kostum terbuka kayak gitu. Nah, hal-hal demikian itu akan
sangat sensitif sekali Kak gitu, dan aku setuju akan hal itu gitu. Dan pada akhirnya ketika berproses berkarya, aku juga pada akhirnya mempertanyakan gitu. Aku membawakan satu narasi tentang tradisi dan bahwa tidak boleh ke atas tangannya segala macam, beda cerita kalau nari kreasi dan segala macamnya ya gitu. Ya mungkin memang gerak itu tumbuh juga dari hasil koreografi sosial yang udah ada gitu. Tapi aku coba untuk menerobos itu. Nah pertanyaannya adalah kelompok Yahudi yang menjalankan perintah rahasia dari Ordo Bait Allah serta dari kelompok Zionis internasional. Tuduhan lainnya bahwa Freemasonry mempunyai agenda tersembunyi, salah satunya untuk menghancurkan Islam, melakukan kontrol terhadap pejabat-pejabat Arab dalam masalah Palestina, menggunakan nama-nama lain seperti Rotary dan Lion Club sebagai kamuflase, serta melakukan kegiatan mafia dan korupsi. Jangan-jangan rezim itu Freemason yang dimaksud Harun Yahya hari ini. Aku ngelihat Freemason yang dituduhkan sama Freemason yang lahir, yang hakikatnya gitu, sedang bertarung di sana. Nah maksudku, aku lepaskan dari organisasi epistemik ya. Jangan-jangan organisasi yang dimaksud itu adalah rezim itu sendiri sedang melakukan itu. Kalau Harun Yahya bilang Freemason itu menggunakan prinsip dan melanjutkan upacara Kabbalah serta melakukan kegiatan sihir, nah itu kan epistemik selatan saja nih. Misalnya rumah-rumah adat di Madura, rumah-rumah adat di Mentawai gitu, di Toraja misalnya, atau di Mambramo sendiri di Jayapura gitu misalnya. Serta dia menyebarkan Yudaisme, ateisme, paganisme, komunisme dan Nazisme. Seseram itu gitu. Tetapi hakikatnya tuduhan-tuduhan itu kan usang gitu. Maksudku tidak berlangsung gitu loh Mas. Tidak kejadian gitu loh. Ya buktinya hari ini banyak rezim itu kemudian melakukan praktek tuduhan. Freemasonry itu justru dilakukan, pemahaman yang dituduhkan itu yang dilakukan oleh mereka. Mereka memboikot ini, kemudian nuduh kita. Nah hari ini tuh repot gitu akhirnya. Jangan-jangan dasar dari koreografi itu yang sudah ya koreografi politik mereka gitu, sosial politik mereka diputarbalikkan. Itu yang mungkin akhirnya bagi aku pribadi yang momok yang ditakutkan gitu, dengan kita melawan berbagai macam pemikiran yang sudah ada. Itu kan jadi satu bagian yang memang akhirnya perlu banget keberanian untuk akhirnya mencoba untuk bebas berpikir lah. Dengan tahun-tahun yang tadi cukup lama sekali gitu, dan semua tuduhan yang akhirnya kebebasan berpikir ini tetap jadi satu momok gitu, yang ibaratnya kita mau bebas berpikir tapi tetap tertabrak dengan kenyataan bahwa hari ini apa yang kita lakukan itu salah di masyarakat misalnya, yang masyarakatnya sudah di yang jangan-jangan tadi ya sudah dibentuk atau sudah diputarbalikkan tadi oleh si rezim yang sebelumnya memang mengendalikan itu gitu. Dalam kebebasan ini jadinya sangat-sangat besar jadinya untuk kita di hari ini menyadari misalnya, oh sudah adanya fakta yang diputarbalikkan di zaman dulu dan sebagainya. Untuk melawan hal yang ada tuh jadinya seperti mustahil gitu sebetulnya. Tapi di sisi yang lain ya semangatnya sangat besar untuk membuka kunci-kunci tadi gitu, bahwa di setiap daerah, bahwa di setiap bagian sebetulnya tuh memang mereka punya cara berpikir, punya cara ya untuk bebasnya masing-masing gitu, yang akhirnya tetap akan sulit karena lawannya juga punya cara berpikir gitu, dan akhirnya timbul seperti itu, maksudnya timbul secara gak langsung timbul kayak pemikiran ini berlawanan dengan pemikiran yang satunya dan yang lainnya gitu, dan ya kebebasan berpikir itu jadi dikotomi dan oposisi binernya jelas misalnya. Ya jadi oposisi binernya jelas betul. Ya semakin
meniru kerja-kerja kolonial gitu, Baik. kerja-kerja modernisme gitu. Dia sangat tajam gitu, semakin kesini tuh kayak aku ngelihat kebebasan berpikir yang dimaksud kaum bawah rumput itu tidak sama dengan kebebasan berpikir yang diasuh oleh negara gitu, yang diasuh oleh rezim, yang dimau oleh rezim gitu. Itu dia. Itu yang sedang aku mau dorong gitu, diam-diam gitu, untuk aktif gitu dari bawah gitu. Ya. Maka kemarin aku di Poltek Media itu ngomongin seni politik atau politik seni? Enggak ya? Maka kita ini sebetulnya kita sedang ada di mana? Kita sedang memainkan dalam koreografi sosial itu. Seni kita itu ada seni politik atau politik seni? Dia memerintahkan, bukan? Tapi kayaknya memang tidak ada tanda serunya. Mainkan seni politik, kata dia. Nah, menurut dia, nih aku bacain ya, di banyak daerah kebudayaan belum dikelola sebagai komitmen tata kelola dimanapun, apalagi di pinggir yang tidak punya akses gitu. Ia masih bergantung pada suasana hati dan selera penguasa rezimnya tuh. Hari ini dipuji sebagai identitas, besok anggarannya dipangkas. Efisiensi gitu misalnya. Hari ini diarak sebagai kebanggaan daerah, besok diturunkan derajatnya menjadi dekorasi atau seremoni. Kata dia, fluktuasi semacam itu memperlihatkan bahwa pemajuan kebudayaan masih mengikuti logika musim. Musim hujan sama musim kemarau, musim rambutan sama musim jagung, musim duren gitu. Nah, akibatnya ekosistem yang diidamkan berujung pada selera politik. Kata dia. Maka menurut dia, mari kita membaca postulatnya. Jika mau ditelusuri lebih lanjut, persoalannya bukan ketiadaan perangkat hukum. Perangkat regulasinya lengkap. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 sudah menempatkan pemajuan kebudayaan sebagai agenda nasional, lalu dijabarkan lebih lanjut pada tahun 2021. Di tingkat daerah, urusan kebudayaan juga masih menjadi bagian dari amanat pemerintah daerah di tahun 2014 misalnya. Ini juga yang menempatkan kebudayaan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar dalam kerangka pemerintahan konkuren. Instrumen perencanaannya tersedia. Misalnya PPKD gitu, pokok pikiran kebudayaan daerah. Di kita ada sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 45 tahun 2018 dan tahun kemudian 2023 gitu. Di sejumlah daerah, Perda pemajuan kebudayaan juga telah dibuat untuk memperkuat pelaksanaan di tingkat lokal. Namun demikian, landasan hukum yang rapi tidak otomatis melahirkan tata kelola yang ajak dan berkelanjutan. Nah, kalau dalam prakteknya yang lebih sering menentukan justru kehendak politik yang berumur pendek. Itu sejalan sekali dengan apa yang terjadi di 100% sih, karena memang analisa saya pribadi. Tapi dari mulai mata kuliah gitu ya, dari mulai apa yang dipelajari dari segala macam, kita kan basicnya di Fakultas Ilmu Kebudayaan ya. Ilmu budaya sesuaikan dengan selera hari ini gitu, selera politik, selera pemerintah dan sebagainya, karena ya dalam segi akademis saja bisa diganti sedemikian rupa gitu. Misalnya hari ini ada mata kuliah yang membahayakan atau ada mata kuliah yang kurang budaya misalnya bagi bertemu dengan satu momok besar yang memang sudah mengendalikan ekosistem itu gitu. Akhirnya saya merasakan itu sih gitu. Jadinya memang spirit untuk melawan hal-hal seperti itunya yang perlu dijaga. Maksudnya kemurniannya seperti apa akhirnya gitu, dengan cara apa yang mungkin hari ini Prof. Harung sedang cari gitu kan, untuk membuka kunci-kunci tadi gitu. Aku sih melihat seperti itu ya, ada satu hal seperti itu. Dan itu sebenarnya relate juga sih ketika kita ngomongin mata kuliah gitu. Mungkin ada contoh terdekat juga yang mungkin dialami dari ada kita selalu berubah kurikulum gitu. Kelas gitu. Zaman dulu kan kita kelulusan sekolah itu ditentukan sama UN. Sekarang UN udah dihapus kayak gitu. Jadi sebenarnya, nah ini yang pada akhirnya mungkin generasi
generasi sekarang ini tidak siap untuk menghadapi apa namanya, kemajuan apalagi anak daerah ya yang notabene oleh Kang Peri gitu. Iya. Mainkan seni politik, tapi mungkin nggak tahu apakah dia, aku tidak tahu seni politik dan politik seni itu. Nih aku mencoba, aku agak rancu pemahamannya. Menurut dia begitu arah politik berubah, program kebudayaan ikut bergeser gitu. Anggaran tersendat dan komunitas kembali menata diri dari nol. Dalam situasi seperti ini yang rapuh bukan hanya pelaksanaan program, melainkan juga kepercayaan pelaku kebudayaan terhadap keseriusan negara tuh, rezim itu sendiri. Nah, kemudian dia mengajak untuk membaca situasi seperti dari bilang. Disinilah seniman dan budayawan perlu membaca kembali hubungan antara politik seni dan seni politik. Apa sebetulnya politik seni dan seni politik? Lantas apa politik seni dan seni politik itu gitu? Nah, bila kita menilik definisi sederhana, politik seni tuh menurut ini kayaknya memang agak, aku nggak tahu ya. Politik seni bagi Kang Peri berkaitan dengan bagaimana karya ditempatkan. Jangan-jangan hari ini itu yang beredar bertahun-tahun, tadi aku membicarakan seni tidak ada di dalam negara, tidak pernah ada di dalam negara seni kita gitu. Karena karena mungkin kalau mau relate dengan Kang Peri ini, seni cuma ditempatkan sebagai dekorasi gitu ya, dinilai gitu dia, wah karya Kak Dare, karya ini keren, karya Kak Cau, top Markokop gitu kan, diakui di ranah estetikanya. Itu politik seni. Jangan-jangan kita sedang memainkan politik seni menurut Kang Peri gitu. Tapi dalam konteks yang lain aku bisa berubah nih. Sementara itu seni politik berkaitan dengan bagaimana kekuasaan membentuk selera publik. Ya. Seni, nah tapi kan seni politik, seni sebagai subjek, politiknya objek gitu. Nah tapi bisa untuk sementara kita pakai pemahamannya Kang Peri barangkali. Bagaimana kekuasaan membentuk selera publik, menentukan ruang tampil, dan mempengaruhi dampak karya. Itu seni politik bagi dia. Tanpa memahami keduanya, pelaku seni bisa sibuk mencipta, tetapi kehilangan akses, legitimasi, dan ruang edar. Karena bagi dia selama ini tuh sedang menjalankan politik seni. Seni cuma diedarkan di sosmed, dibikin poster, dia puja-puja, difoto dan lain-lain di sosmed gitu. Nah sampai di sini kata dia, seniman dan budayawan tidak cukup bermain atau berada di satu ranah saja. Jika kita sepakat gitu bahwa fluktuasi dan krisis ekosistem seni banyak lahir dari rekayasa seni politik, maka problemnya bukan terletak pada kurangnya produksi karya. Karena karya kita itu banyak politik, banyak seni politik, banyak politik seni itu menurutnya gitu. Atau kemungkinan besar yang terjadi adanya ketimpangan pemahaman di dua ranah tersebut tuh. Jangan-jangan kita yang merasa bahwa kita seni politik, jangan-jangan kita terbaliknya memainkan politik seni gitu. Ya cuma menempatkan saja. Jangan sampai seni budayawan sibuk mencipta namun mengabaikan distribusi, akses dan legitimasi atas karya. Sebaliknya jangan pula terlalu sibuk membaca peta kuasa hingga kehilangan daya kreatifnya gitu. Nah, jangan-jangan kita ngobrolin kekuasaan, tapi kita juga kreatif kita juga untuk menggugat. Siapa yang bilang kemarin seni kita kurang menggerakkan masyarakat, nggak punya dampak, tapi berharap berdampak. Terutama adalah seni-seni yang lahir dari kampus seni itu. Ayo kita berdampak, kita membuat, kita berkontribusi. Kontribusi mau apa? Tetapi tidak bisa menjadi apa-apa selain bikin jurnal, selain jadi dosen keinginannya, selain jadi guru seni budaya gitu. Sederhananya politik seni menentukan posisi karya, seni politik menentukan cara karya bekerja.
seni politik bagi dia itu menentukan cara karya bekerja untuk kemana, Ya, arahnya untuk siapa? untuk siapa, untuk bagaimana, untuk melakukan perlawanan, untuk mengarahkan. Kalau politik seni bagi dia menentukan posisi karya ini bagus dan tidak, kalau kata si Kang Peri. Karena itu bagi dia pembicaraan tentang praktek politik seni dan seni politik tidak cukup berhenti pada karya yang mengkritik pemerintah atau menyuarakan perlawanan. Tuh. Jangan-jangan kerja kita cuma politik seni, cuma bersuara perlawanan tapi tidak tahu caranya bekerja menentukan karena kehilangan seni politiknya. Menurut dia gitu. Kita perlu menggali ke pertanyaan yang lebih mendasar dan epistemologis. Bagaimana seni bisa hidup ketika ruang hidupnya sendiri diatur oleh selera kekuasaan? Bagaimana seni kita bisa berarti kemudian kita dibentuk oleh selera kekuasaan? Dengan pertanyaan itu pembacaan seni bergeser ke level yang membuatnya hidup. Seni dan ruang, seni dan dukungan, seni dan jaringan, seni dan anggaran, seni dan kelembagaan, seni dan komitmen politik. Jika semua itu naik turun mengikuti pergantian rezim, maka yang rapuh bukan, kata dia, hanya program seni atau kebudayaan, melainkan syarat hidup seni itu sendiri. Hal itu berpengaruh pada kerja-kerja kesenimanan, mudah terseok-seok dan mandek konflik di antar seniman. Nah, kenapa kita sering ribut atau pergi meninggalkan kampung halaman ketika seninya nggak bisa berdaya di sana? Ya karena jangan-jangan kita sedang memainkan politik seni supaya kita dihargai, supaya kita eksis, supaya kita dapat posisi, gitu loh mungkin. Nah, di banyak daerah yang berada di pinggir arus pusat, yang terjadi tidak hanya nafas pendek kemajuan kebudayaan. Kebudayaan lebih sering, kata dia, diperlakukan sebagai peristiwa. Chow menggunakan peristiwa seni itu. Nah tadi jangan-jangan itu sedang memainkan politik seni atau seni politik, bukan sebuah ekosistem gitu. Yang dikejar adalah keramaian sesaat, karena kebudayaan baru ditafsirkan berupa festival, panggung, perayaan, seremoni dan liputan media. Foto-fotonya bagus, angka pengunjungnya bisa dihitung dan dipamerkan, bahkan laporan kinerjanya tampak sibuk gitu. Festival dia sebagai ruang temu gitu, ruang tampil, bahkan ruang ekonomi dan dirinya penting. Masalah muncul ketika ia dijadikan wajah utama kebijakan kebudayaan sementara fondasinya diabaikan. Nah, aku pikir fondasi kebebasan berpikir itu nyelip di sini. Ini jelas Freemason sebetulnya. Menurutku pada titik itu kebudayaan akhirnya hanya dirawat sebagai tontonan. Pemerintah tampak hadir tetapi yang dipelihara terutama adalah kesan hadir. Dari sana kebudayaan mudah diseret ke logika pencitraan, dipakai untuk memperluas wajah kekuasaan, mempercantik agenda pemerintah dan memberi kesan bahwa negara dekat dengan rakyat. Wow, negara sudah dekat dengan rakyat loh. Masuk iyo gitu lah kata Kang Peri gitu. Lucu juga nih orang kataku. Kayak misalnya si Michel Foucault gitu ya, bilang soal kekuasaan dan pengetahuan itu memang akan selalu berbarengan karena ya kekuasaan itu pertama omnipresent kalau menurut si Foucault itu ya. Terus poinnya juga dia punya knowledge dan dia punya banyak banget cara untuk membentuk si pengetahuan itu, si kekuasaan itu. Makanya akhirnya ya mungkin secara reproduksinya sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Akhirnya aku lihatnya seperti itu. Jadi makanya sangat mudah bagi kekuasaan ini ya membentuk bagi ekosistem atau apapun itu gitu. Foucault kan selalu membahas bahwa memang si kekuasaan itu selalu mengendalikan ke pengetahuan gitu. Seni ini kan dipahami sebagai apa gitu hari ini di masyarakat kita juga gitu. Dia apakah sebagai kekuasaan juga? Ya itu dia. Kalau dia sebagai kekuasaan seharusnya bisa menggerakkan. Terus pertanyaan kenapa kita tidak pernah bergerak lewat seni? Kenapa rezim ini tidak runtuh dengan seni? Itu dia. Seharusnya seni kalau dijadikan gerakan, maka tadi seni dalam gerak, seni dalam negara, maka hancurlah negara ini dengan seni gitu. Sebetulnya bisa dikatakan seperti itu. Kalau memainkan seni politik tadi, punya kesadaran gitu untuk menggerakkan gitu, Makanya positioningnya. ini yang sudah lama tenggelam ya mungkin lama tenggelam atau entah memang Jam gitu.
ketika pemerintah pusat mengusung Indonesia sebagai bangsa mega diversity. Wah, ini mengerikan ini. Pada Januari 2026 Menteri Kebudayaan Fadlizon, padahal temannya Fadlizon ya, menyebut enak bener ya CS tuh begitu ya. Padahal jangan-jangan dia sedang mempermainkan kita. Hancik juga Ferry Sandi ini. Aku ngerasa ini gokil juga, kan temannya menteri dia. Gitu, aneh nih orang kataku. Keberagaman budaya Indonesia sebagai peluang strategis bagi pemajuan bangsa. Sebulan kemudian dalam orasi ilmiahnya, Profesor Honoris Causanya yang diterima dari UPN ya, Prof sekarang itu, Prof Fadlizon, beliau bahkan menyebut mega diversity Indonesia tidak hanya mengangkut fakta demografis, ia membawa serta epistem politik kebudayaan yang membentuk imajinasi kebangsaan. Visi tersebut terdengar besar, wah, dan menjanjikan. Ada itu di setiap pembahasan itu. Iya, mega diversity, waduh gawat gitu ya. Tapi gitu di satu sisi ya berisiko redup, bahkan akan terasa menjadi sekedar slogan bila mana pengelolaan di daerah masih dibiarkan mengikuti irama kekuasaan yang pendek nafasnya. Maka di sanalah kebebasan berpikir harus bangkitkan, diaktifkan kembali dari ruang-ruang lokalnya, dari pengetahuan lokalnya, dari kantong-kantong kebudayaan yang dilakukan CAU misalnya. Itu dari masyarakat kulturalnya, dari tradisionalnya gitu loh. Disitulah dia menemukan gitu loh maksudku. Kekuasaan itu bisa nafas panjang ketika itu diaktifkan kembali. Nah maka pertanyaannya lain adalah langkah di tengah medan seleranya apa? Lalu apa yang bisa dilakukan? Bego juga bertanya dia kepada saya gitu ya. Menunggu lahirnya penguasa yang sepenuhnya ideal jelas bukan jawaban kata dia. Ya iyalah, lo mau bertumpuk sama Fadlizon. Lo temannya Fadlizon gitu. Menyerahkan diri begitu saja pada selera penguasa juga bukan bagian dari karakter dan kerja seni yang sehat. Bertahan dengan sikap totalitarian seni seringkali hanya berakhir pada keterpinggiran tuh. Kayak gua, nah gua kan sering ada juga itu pertanyaanku. Sebetulnya lapus ya aku ini. Nih dia sudah sentil aku nih secara tidak langsung meskipun nggak sengaja gitu. Nah jangan-jangan cuma kepinggir toh. Ya cuma menderita, merasa bahwa aduh selalu mengeluh di depan CAU dan aduh kenapa aku tersingkir ya Allah ya Karim gitu. Kan aneh juga gitu. Nggak diajak. Apanya? Jalan yang lebih masuk akal adalah kata dia membaca logika politik kekuasaan dengan jernih. Logika politik kekuasaan kita itu yang mesti kita jernihkan dulu. Di daerah seperti apa logika politiknya gitu. Yakni memahami bagaimana penguasa bekerja gitu. Maka seni politik itu seni melihat politik bekerja. Dalam pengertian ini aku melihat gitu. Nah aku akan balik nanti. Yakni ini akan berbeda dengan pemahamanku ketika aku putar balik gitu. Yakni memahami bagaimana penguasa bekerja, apa yang ingin mereka tampilkan dan di mana letak kebutuhan simboliknya, lalu menggunakan celah itu untuk membangun ekosistem yang lebih ajak. Di titik ini kelenturan bukan berarti oportunisme, lentur dengan banyak hal, apalagi peluang untuk memperkaya diri sendiri atau beberapa kelompok gitu. Ia harus bisa menjadi siasat berdampak untuk warga. Ketika politiknya sudah disadari, maka seni sedang bekerja. Kalau menurut Kang Ferry, kalau seni dijadikan cara dia bekerja, para seniman dan budayawan perlu bekerja dengan dua langkah sekaligus. Pertama, cukup lentur untuk masuk ke medan yang tersedia. Kedua, cukup sadar untuk tidak larut menjadi alat legitimasi. Festival misalnya bisa dipakai sebagai pintu masuknya saja, tapi jangan berhenti sebagai perayaan. Ia harus didorong menjadi dukungan ruang, penguatan komunitas, perawatan arsip, regenerasi dan jejaring kerja yang tetap hidup setelah acara selesai gitu. Nah itu yang aku pertanyakan tadi, karya-karya kita sering tidak berlanjutan, jangan-jangan sedang memainkan politik seni itu sendiri gitu. Nah program musiman harus dipaksa meninggalkan jejak kelembagaan.
Perhatian sesaat harus diubah menjadi dukungan yang lebih ajak, yang harus dikejar bukan penyesuaian demi penyesuaian, melainkan strukturisasi, mengubah perhatian sesaat menjadi dukungan jangka panjang, mengubah cara menjadi infrastruktur, dan mengubah selera politik menjadi kebijakan. Nah, maksudku selera politik itu kalau aku balik, kalau politik itu sebagai sistem kebijakan kita untuk memanfaatkan seninya, objek, nah itu, aku sebagai politiknya, seni sebagai objeknya gitu. Kalau aku letakkan ini, nah maka dikotomi ini akan bekerja bolak-balik menurutku dalam kerja ini. Bisa aku balik gitu misalnya. Kalau misalnya politikku adalah tubuhku sebagai politik, bukan sebagai karya, bukan sebagai cara menempatkan, tetapi aku punya negaraku, tubuhku adalah negara gitu. Dalam konteks filosofis, dalam konteksnya Foucault misalnya, dalam konteksnya Bourdieu misalnya, mengubah selera seni itu sendiri menjadi nah politik itu kebijakan yang lebih tahan terhadap pergantian rezim. Nah, ketika politik tubuhmu kuat terhadap pergantian politik, apa sih kita lacak dulu politik itu misalnya. Bagi dia, karena itu fluiditas, kelenturan bukan kelemahan. Lentur itu negosiasi ya, dengan zaman gitu kan. Ya adalah strateginya gitu. Jangan-jangan tahu hari ini border crossing space aku masuk di Dana Indonesia, nah misalnya masuk itu juga bagian dari fluiditas yang dibilang Kang Peri gitu. Jangan-jangan dia sebagai strategi itu menurutku di ranah yang terus berubah, pemajuan kebudayaan hanya bisa bergerak jika ia cukup lentur untuk masuk tetapi cukup sadar untuk tidak larut. Nah, jangan sampai itu menjadi ketergantungan. Persoalannya dana terkadang menjadi ketergantungan gitu loh. Nah, kelenturan memungkinkan pelaku kebudayaan tetap hadir sementara kesadaran menjaga agar kehadiran itu tidak terujung pada kooptasi gitu. Pada titik itulah siasat bertransformasi menjadi strukturisasi. Ketika apa yang dimulai sebagai taktik bertahan berhasil meninggalkan fondasi yang tahan banting meskipun selera politik terus berganti, kata dia. Itu kan, dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat serta usaha bersama untuk mengambil keputusan kolektif guna mencapai kebaikan bersama. Ini mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan, negara, kebijakan publik, alokasi sumber daya. Secara luas politik hadir dalam aspek kehidupan yang mengatur untuk kehidupan bersama. Aku tarik ke spesifik. Politik sebagai tubuh gitu. Dia resourceku. Dia hadir sebagai resource di aspek hidupku untuk mengatur kehidupanku berjalan, untuk merusak sistem yang sedang dilawan. Nah, kan itu bisa bergeser. Subjekku ya memang politikku, negaraku adalah politik tubuhku. Karena bagaimanapun politik itu kalau bahasa Yunani negara kota, yang berarti urusan yang terjadi di dalam kota, di dalam tubuhku gitu, melibatkan kekuasaan. Aku ambil pengertiannya Foucault misalnya, kekuasaan tadi, Bourdieu, habitus, modal dan arena gitu, dia lokusku gitu misalnya. Cara manusia mengatur diri itu unsur utamanya. Ya politik dong. Berarti aku dudukan sebagai subjek gitu. Artinya pemahaman politik seni dan seni politik itu juga bisa lentur. Pemahaman Kang Peri bukan mutlak artinya gitu. Kita bisa ubah-ubah gitu. Karena tujuannya untuk mencapai masyarakat yang baik atau yang terbaik. Ya, kebaikanku itu. Unsur utama kekuasaanku, kepentinganku, kebebasan Freemason itu. Kebebasan masyarakat kecil yang tidak punya akses itu yang hendak aku ujung gitu loh maksudku. Nah, dalam konteksku artinya jangan-jangan pengertian seni politik dan politik ini tergantung konteksnya. Kalau karya hanya didekorasi, jangan-jangan itu memang politik seni, tetapi dalam pengertian pemahamanku dalam konteks pergerakan bisa lain tuh, Mas gitu. Bagaimana aku melihat Mambramo, Atambua, NTT, Lombok, caraku aku berpolitik dengan tubuhku gitu. Kalau aku mau meletakkan Foucault gitu misalnya, penerapan dapat ditemukan di semua tingkatan sensasi sosial, mulai dari keluarga, perusahaan, lembagaku, perusahaanku.
hingga tingkat internasional. Nah itu maksudku. Jangan-jangan aku sedang memainkan politik seni dalam konteks perlawanan, dalam konteks Freemasonry. Itu kalau politik aku artikan sebagai kepentinganku, kekuasaanku, cara manusia mengatur diriku. Dan valid ya, bisa valid karena Seni, balik ke kelenturan gitu. kelenturan gitu. Seni sebagai objekku, jalan-jalan gitu. Ya udah, cara bermain, cara mempermainkannya melalui seni gitu. Tubuh akhirnya. Nah itu yang aku dalam konteks yang kemudian berkarya, bukan sebagai metode. Maka bisa lagi politik seni ya memang ya main-main yang tadi diungkap oleh Kang Peri gitu. Tetapi dia tidak punya kesadaran bahwa tubuh adalah kota, tubuh adalah negara, tubuh adalah urusan-urusan yang terjadi di dalam negaraku. Aku pengen membentuk negaraku kok, menuju yang tadi Freemasonry yang diambil, yang direbut. Nah, maka kita bisa memainkan seni politik dan politik seni itu bisa beragam gitu pengertian. Itu sih kalau di Bagaimana pemikiran Konfusius gitu ya. Konfusius itu adalah salah satu, ini menurut pengetahuan, Konfusius itu salah satu lembaga atau memang pemikiran yang akhirnya terjadi di Cina gitu, di Tiongkok. Dan yang lucunya memang mereka karya sastra, pada utamanya lecture gitu ya, bagi mereka itu adalah jati diri mereka. Mereka memandang seperti itu. Makanya di beberapa tempat seperti Inggris bahkan, sastra Inggris itu tidak boleh dipelajari oleh orang luar, tapi harus oleh orang Inggrisnya sendiri. Karena bagi mereka itu jati diri mereka, tubuh mereka, yang akhirnya sabuk atau diberikan selimut gitu oleh pemahaman ideologinya mereka seperti apa mereka gitu. Jadi makanya kalau di Cina yang aku tangkap, menurut pemahaman dosenku saat itu ya, jadi si Konfusius atau si penilaian mereka gitu, baik itu karya sastra, karya seni atau pemikiran mereka soal sastra dan kesusastraan lah gitu ya, itu jati diri mereka di Karl Marx itu kan sering disebut sosialisme ilmiah ya kan. ya. Kenapa dia bisa dikatakan ilmiah? Karena di kita itu, negara kita itu, kita sebetulnya kita ada di sosialisme apa enggak? Kayaknya hak pribadi, konflik kelas antar berjuis dan proletar itu masih tegang. masih ada. Dan Artinya kita nggak memang tidak menerapkan tentang sosialisme. iya, Menurutku. kita memang sebetulnya mungkin dikatakan dari awal kan mungkin dikatakan demokrasi ya, tapi hari ini ya demokrasi Seperti apa kita gitu. jalani gitu. Kaum bawah tidak pernah diberi akses. Iya, itu dia. Demikian ininya kenapa aku mau ke pinggir gitu, karena memang kebebasan berpikir itu untuk menuju tanpa kelas itu. Kapitalisme sering menindas buruh dan akan runtuh akibat kontradiksi internalnya sendiri. Nah itu menurutku Marx berpendapat gitu, sejarah manusia ditentukan oleh cara produksi ekonomi basis, bukan oleh ide atau gagasan superstruktur gitu. Artinya menurutku basis ekonominya, cara produksi lokal itu ya memang harus digali oleh lokalnya. Ekonomi sawah, ekonomi ikan di Mambramo, di sawah, di misalnya di Bogor dan lain-lain, di Madura yang gersang gitu. Nah maksudku bukan persoalan idenya. Aku cukup percaya historisnya memang begitu, maka coba mengakses itu. Nah aku diam-diam mencoba memainkan banyak hal itu secara historis. Lo yang kaya apa? Sungai Mambramo gitu. Oke, Sungai Mambramo tuh apa isinya ini? Ayo historisnya apa? Materialismenya dari sungai, ikannya banyak dan lain-lain gitu. Ayo kita ekonominya kita angkut gitu. Supaya kita juga melek generasi barunya. Kamu kemampuannya apa? Misalnya di Anambas ya. Apa inimu? Produksi ekonomimu apa dan lain-lain gitu. Ayo cara produksimu itu materialisme historis gitu. Materialnya ada, sejarahnya memang Marxis tuh begitu. Terus yang kedua adalah konflik kelas gitu.
masyarakat kapitalis dibagi menjadi dua kelas utama, borjuis, pemilik alat produksi, dan proletar. Itu kan karena memang ada kolonial di kita. Padahal tanpa adanya kemudian kolonialisme masuk, kita aman-aman saja. Betulnya seperti itu. Ya, Kita bebas jam masuk kerja petani semaunya sendiri. Nah, kebebasan itu yang sedang diambil oleh kolonial. Meskipun kolonial banyak berjasa gitu maksudku. Nah, kita sedang mengaktifkan perjuangan kelas itu sendiri. Pekerja tidak memiliki seniman, buruh atau siapa? Seniman itu buruh atau dia proletar atau kaum ini, maksudnya yang bukunya Soekarno apa? Marhain. Kita sama nggak dengan petani seniman itu? sebetulnya dikatakan sama. Tetapi kenyataannya kita nunggu order. Kita tidak punya alat produksi. Siapa? Dare misalnya, kakak Dar dan kakak Chow bisa berproduksi ketika diundang oleh founding. Dia tidak punya alat produksinya. Dia buruh. Saya juga buruh. Nah, maksudku, bisa nggak seni kemudian bergeser dari alat-alat produksi yang ikan, sungai, Mambramo, dan lain-lain, di nelayan dan lain-lain, itu bagian apakah alat speedboat, kapal laut, dagang ikan, dan lain-lain, itu bukan menjadi marhain? Kalau itu dikatakan satu kebudayaan gitu. Nah, maksudku aku sedang menggerakkan kita seni bisa menjadi marhain kok. Nah, maksudku itu gitu. Dia punya nilai lebih, surplus value gitu. Karena selama ini kapitalisme telah mengambil nilai-nilai itu, hasil kerja buruh, keuntungan, sementara buruh hanya nerima upah minimum. Kita nggak bisa makan, ini kalau nggak dipekerjakan. Seniman ini juga sama dengan saya. Halo, ini ada proyek, kira-kira budgetnya ini gitu. Nah, hidupnya dengan cara begitu gitu seniman. Nah, ini yang aku sedang geser gitu maksudku. Nah, kira-kira penghapusan kepemilikan pribadi misalnya untuk menghentikan eksploitasi alat produksi pabrik tanah, sungai tadi misalnya harus diambil alih oleh negara atau kolektif, bukan dimiliki. Semuanya diatur oleh negara. Itu yang aku maksud dari seni workshop performatif yang aku akan lakukan misalnya dengan kerja-kerja musafir semacam ini gitu. Aku sedang mengaktifkan itu. Negara sedang mengambil lama loh. Pemerintah daerah sedang mengambil lama. Kita tidak memiliki individu seninya. Ayo, seni bermasyarakat itu kolektif itu apa sih? Jangan-jangan kita cuma jargon. Kolektif dan kolaboratif itu, seni kolektif omong kosong. Nah, itu kan juga bingung gitu loh. Ayo kita revolusi tentang proletar. Mak ngomong, ayo buruh akan sadar akan penindasan mereka. Ayo seniman sadar melakukan revolusi untuk menggulingkan keras itu gitu. Kita nggak bisa diorder sampai kapan? Ini dulu maksudku. Anjing kadang gua nih hidup nggak. Nah, itu maksudku gitu. Ayo bisa nggak sih gua jadi marhain gitu? Nah, sih kenapa harus diorder orang? Kalau nggak punya, halo ikut misalnya lembaga yang gede gitu misalnya, orang-orang yang terkenal, maestro-maestro diundang yang dekat dengan negara, kemudian mengundang, halo Dare, saya bekerja sama dengan negara ini, RI 1 loh, mau nggak kamu tertarik? Lo dikuasai oleh negara kok, lo merasa lo tetap proletar anjing. Gini. Gini. Nah, maksudku itu yang sedang kita punya revolusi sikap gitu maksudku. Tahap sosialisme menuju komunisme gitu. Nah, komunismenya kita lain. Iya, itu dia. Setelah revolusi akan ada tahap kediktatoran proletar sosialisme. Ini yang dimaksud komunismenya Marxis itu lain dengan komunisme yang kita pahami di sini. Untuk merestrukturisasi masyarakat, restrukturisasi, struktur ulang, struktur kembali gitu. Yang akhirnya akan mencapai tujuan akhir masyarakat komunis tanpa kelas dan tanpa negara.
maka aku bilang politik seni itu negara kita adalah tubuh kita sendiri. Kesadaran tentang tubuhnya, kita berpolitik terhadap tubuhnya. Untuk alatnya apa? Ya seni. Karena aku sadar, boleh enggak ya kita jadi marhen sekali-kali seniman ini. Jangan jadi petani, jangan jadi buruh aja, buruh pabrik. Kita nih seniman kayak buruh pabrik. Malah lebih kalah dengan buruh pabrik. Ada jaso, ada jam sostek dan lain-lain di buruh itu. Kita enggak. Kesehatan kita. Yang aku lihat di beberapa kelompok gitu ya. Hari ini aku misalnya dekat dengan salah satu kelompok kolektif gitu misalnya, yang di luar dari modal apa segala macam, intinya dia berkesenian tapi di bidang musik gitu ya. Para musisi-musisi teman-teman di Bogor gitu misalnya, mereka akhirnya membentuk semua itu gitu, membentuk kolektif untuk ya udah kita istilah dari Sundanya membarudakan lah apa segala macam untuk bikin kolektifnya mereka gitu, untuk seni segala macam. Tapi balik lagi akhirnya dari prosesnya mereka, dari proses kolektif yang akhirnya bebas dan berpikir itu selalu menimbulkan pertanyaan ketika sudah menemukan titik di mana kayak uang terus material yang tadi itu gitu ya. Jadi kayak bagi aku hari ini akhirnya sulit dipisahkan gitu ketika misalnya kita berusaha hidup dari seni. Negara kita adalah seni gitu kan, terus kita berpolitik dengan tubuh kita dan melakukannya melewati cara seni gitu. Akhirnya misalnya aku gitu punya keinginan untuk menulis, segala macam, itu akan sangat murni dan bebas dari apapun ketika justru aku tidak menemukan modal-modal tertentu atau aku tanpa Seni dikapitalisasi ya. Jadi akhirnya seni dikapitalisasi karena memang para pemilik modal, justru malah ada orang yang akhirnya bisa lebih bebas berkesenian karena dia memiliki banyak modal, karena justru dia kapitalis itu sendiri gitu, dia pemilik modal untuk melakukan apapun, jadi dia punya semua instrumen, dia bebas membuat pertunjukan kapanpun karena dia sudah punya banyak resource, dia sudah punya banyak modal gitu. Jadi kayak akhirnya balik lagi intinya kayak aku melihatnya permasalahannya apakah seniman itu atau apakah sastrawan atau budayawan mereka bisa benar-benar hidup tanpa adanya cara lain selain seni dan sastra yang mereka jalani gitu kan. Akhirnya beberapa akhirnya memisahkan gitu antara kegiatan dia berkesenian dengan kegiatan dia di yang lain. Akhirnya ada yang sengaja bekerja setiap hari tetap menjadi guru untuk membebaskan seninya dia, ada yang akhirnya dia sengaja untuk mencari cara lain untuk membebaskan seninya dia. Dan aku rasa hari ini banyak teman-teman yang akhirnya menggunakan cara itu untuk membebaskan seninya mereka dari kapitalisasi tadi gitu. Aku merasakan itu, dan kebebasan itu yang sejujurnya akan selalu murni bila akhirnya beberapa teman memisahkan itu sih. Aku lihatnya begitu sih. Jadi dia akhirnya mencari modal tapi tidak dari seni, atau seninya itu tidak dicarikan modal dan sebagainya, tapi justru ya dia membebaskan seninya dia. Tapi balik lagi ya akhirnya ya pertanyaannya seni dia untuk apa dan untuk siapa, akhirnya jadinya itu yang perlu dipertanyakan gitu. Kemurniannya kan akhirnya yang sangat-sangat intim lah itu kan balik lagi dengan ranah privasi para seniman atau para pekerjaannya masing-masing gitu akhirnya, untuk bekerja di ranah-ranah yang seperti itu gitu. Akhirnya hari ini seperti sulit atau seperti sukar sekali gitu orang mau apa namanya jadi seniman yang benar-benar seniman, mau kita fokus gitu tuh jadi sukar kan sebetulnya, karena ada kapitalisasi yang memang sudah mendarah daging di negara ini gitu, ataupun di manapun gitu. Kayak gitu sih. Dan aku melihat polemik itu ya Prof gitu. Perspektif dari semesta yang aku temukan di dalam tesis karyaku ini gitu. Pertama, mungkin ini juga yang menyadari aku menemukan dan membaca kembali tentang tesisku yang judul Tutur Sale Semesta Tubuh Suara Rupa. Back to history, secara latar belakang, aku ngebahas di sini tentang Raden Saleh. Ya, tadi Mas Arul sempat bilang salah satunya disebut Raden Saleh. Ya, benar, ada rumor-rumor bahwasannya Raden Saleh ini seorang Freemason. Kita membahas secara historia. Jadi kayak
yang aku sadari mungkin ini akan menjadi kontras ketika membahas tentang gimana kesusahan dibangun menjadi ideologi terus akhirnya dipahami sama satu negara, abis itu ya pokoknya negara gue paling baik lah apa gitu. Pada akhirnya itu kalau tadi Rehan bilang nggak ada mungkin ya sekarang karya atau seni yang berbeda yang abadi berarti ya katakan abadi sampai sekarang ini. Tapi aku kalau misalnya aku bisa berpendapat ada loh dulu kita bisa lihat secara histori itu yang menyadarkan aku di Tutur Saleh bahwasanya Raden Saleh itu menjadi sosok utama dan ya bisa ya karena aku memandang Raden Saleh ya. Dan secara histori juga catatan ada bahwasanya Raden Saleh juga menjadi pribumi pertama yang di apa ya istilahnya dia dikasih sesuatu yang memang itu ya masuk join lah Freemason gitu kan. Dan mungkin pada akhirnya itu yang dilakukan Raden Saleh ketika dia membuat karya-karya juga kayak ada yang bandai apa namanya yang kapal itu, terus Banteng dan Singa, termasuk Pangeran Diponegoro, terus ada lagi perangko yang isinya itu tentang apa namanya kalau yang rangkai yang itu isinya ada banteng di situ. Nah, aku sempat bahas juga di tesis, sebelum tesis ini aku juga ngebahas tentang bagaimana aku membaca tentang postkolonial. Ya. Di situ postkolonial. Jadi pembacaan tentang postkolonial ini aku udah kenapa Freemason itu selalu ada simbolik-simbolnya. Makanya karya-karya Raden Saleh itu punya banyak simbolik. Pangeran Diponegoro juga banyak banget sama yang karya Pangeran Diponegoro itu penangkapan Pangeran Diponegoro sama yang punya Hendrik juga. Itu kan berlawanan tuh. Dan di situ mungkin aku percaya bahwasanya kenapa pada saat masa kolonial tadi Raden Saleh itu cukup siapa sih ini bocah gitu orang pribumi makanya ada histori dia tentang pangeran dari timur itu juga yang pada akhirnya juga memunculkan banyaknya cerita lisan tentang Raden Saleh tentang yang lukisan buku diri Raden Saleh dan aku apa ya pada akhirnya aku membaca bahwasannya karya lukisan dia yang seperti itu genrenya bahkan sampai detik ini dibahas sampai sekarang nggak siapa sih misalnya mungkin orang-orang yang paham akan ke situ tentang Raden Saleh yang tahu akan simbolik perlawanan dia dan kenapa pada akhirnya karya sentro pertama itu aku judulnya tetap ada Tutur Salehnya. Waktu itu ada perlawanan seorang Inlander makanya karyaku ada perlawanan perspektifnya perlawanan seorang Inlander dan yang aku angkat adalah tentang superior. Dan mungkin apa yang kita lakukan sekarang adalah bentuk-bentuk rasa superior kita yang pada akhirnya relate untuk masa sekarang gitu. Misalnya apa yang Chow lakukan misalnya di Bogor misalnya, mungkin ini bisa menjadi pemantik Chow mungkin karena Chow punya rasa superior tadi. Rehan punya superiornya, Kadare, Mas Arum punya superior sendiri dengan menghasilkan karya-karya tertentu. Mungkin ya bisa menjadi apa ya menjadi menarik ketika para seniman ini punya rasa superior tadi dan pada akhirnya kita tuh tidak sadar dengan rasa keminderan kita karena kita tuh aku baca juga ada bahwasannya apalagi Gen Z ya ada teori generasi strawberry di mana dia anaknya lembek, gampang terpengaruh, mudah nangis lah apalah itu kan ada teori generasi strawberry dan pada akhirnya aku mengkorelasikan bahwasannya rasa-rasa superior ini, jiwa-jiwa perlawanan ini yang pada akhirnya harus menjadi dorongan ketika kita membuat karya terjun ke dunia politik seni baik itu seni politik dan pada akhirnya tubuh kita sendiri yang menjadi bentuk perlawanan kita gitu. Dan secara narasi back to history ya sisi dari itu kan tadi kolonial kita membahas kalau aku membaca secara histori tradisi mungkin Rehan kalau misalnya Rehan orang Sunda juga ya aku pernah baca ada salah satunya tentang kepercayaan atau ideologi masyarakat Sunda itu salah satunya Tritang itu jauh lebih dari masa kolonial kita kan masa-masa 500 kan Pajajaran itu masyarakat Sunda itu punya ideologi Tritang itu tadi dia memahami adanya bahwasanya alam manusia dan sesama gitu kan dan itu tiga ideologi tadi pada akhirnya yang real ketika Tritangtu ini menjadi sebuah ideologi bentuk kebebasan dan pada akhirnya itu bisa menjadi perlawanan dia akan sesuatu yang kekang kayak misalnya yang tadi Rehan bisa bilang kayak ini bisa jadi ini ya kenapa ada bui gitu kan kenapa masyarakat yang dalam yang pada akhirnya kontras dengan adanya komunitas ideologi
peta. Kayak GPS. Iya, nggak pakai Iya, GPS nggak pakai nih, GPS. dia terus kayak Rasi bintang. rasi bintang, cerita- Itu epistemik tubuh kita lokal. Iya, dan itu kan bentuk kekuasaan tubuh kita Lumayan akan juga alam ngeliatnya kan. rasi bintang dalam berlayar. Hmm. Iya, iya. Dan pada akhirnya itu kan pada akhirnya yang aku baca kan sejauh ini dari apa yang aku baca aja ya. Jadi tentang kita nih pada akhirnya menjadi bentuk suatu ideologi yang pada akhirnya mendasari masyarakat Sunda punya suatu kekuatan, suatu pemahaman identitas yang gak kuat, labil, menye-menye ketika didoktrin sama negara lain. Ini punya kan sensitif. Iya. Yang aku tanya yang simple banget. Ada yang namanya literatur Mother of Word itu baru naskah Sunda kuno itu kan baru sekitar 2023 kalau nggak salah ya, bisa dikoreksi. Nah semisal pun yang kita tahu batik deh misal kan banyak negara yang kayak itu punya mereka gitu. Pertanyaannya lu pakai batik nggak, itu basic banget. Lu suka gak, lu tahu sejarah batik nggak? Bogor aja kita baru-baru beberapa tahun ke belakang punya batik yang memang secara ininya tuh identitas dia yang punya gunung, awan, rusak, ini tuh identitas gitu ngebahas identitas tadi. Dan pada akhirnya kenapa waktu itu Raden Saleh diutus ke Denmark dan dia sekitar aku catat ini soalnya biar ingat di 1829 sampai akhirnya di 1836 dia masuk ke Medan tadi. Menurut aku dengan apa namanya proses perjalanannya dia itu adalah bentuk-bentuk bagaimana dia menguatkan identitasnya gitu. Di Werner Cross juga dibilang katanya Raden Saleh kan muslim. Dan dia bilang jangan sampai gue makan babi ya istilahnya yang kita bahas sekarang aja, jangan sampai gue makan babi. Kalau misalnya gue makan babi mau makan babi, kalau kalian tahu kalian tendang kaki aku aja biar aku tidak menyinggung mereka. Nah itu kan maksud aku ada identitas dia yang dia bawa gitu. That's why kenapa dia pangeran dari timur, karena dia bayangin aja dia pribumi, dia ke Eropa kayak kan mereka pakai jas-jas ini, tapi Raden Saleh muncul dengan batiknya, dengan base cupnya gitu. Dan waktu S1 pun makanya aku mencoba untuk memvisualisasikan si kostum ya, kalau di tari ya di pertunjukan kan ada di lantai dan itu di gereja. Bayang nggak sih gimana dia susah untuk beribadah. Kita kalau ngomongin balik tadi soal agama apa religius dan pada itu kan tadi identitas yang kuat, keimanan dia sendiri. Terus pada akhirnya di Maxen ini di tempatnya di Dresden, Raden Saleh itu bikin satu bangunan cuman persegi doang, mungkin ya nggak gede, nggak luas, dan dia cuma nulis gini, God glory to God, to love the people. Jadi kayak udah itu yang cheer gitu kan. Kalau saya mungkin ya, kalau kita dua mikirnya kayak gitu, gila nih orang gitu kan. Terus akhirnya bukankah itu bentuk rasa superior dia nggak mau ditindas di sana gitu. Dan kenapa dia bikin karya-karya ketika munculnya karya-karya Hendrix yang bikin karyanya tidak sesuai dengan realitanya, mungkin 2 RT sekampung gitu. Dan itu bentuk mungkin bisa jadi ini adalah rasa yang sebenarnya ketika aku ingin membuat sebuah karya dan aku nggak bisa bergerak, terbelenggu sama kapitalis tadi, birokrasi pemerintah apalagi, dan bentuk ruang publik yang aku lakukan ya dengan karya tadi gitu. Bentuk perlawanan yang aku lakukan adalah melalui ruang publik, melalui bentuk sama identitas si tradisi tadi, lalu yang pada akhirnya aku mengatakan itu sebagai bentuk kebebasan aku dari mereka. Itu sih ya, itu jadi mungkin jadi pada akhirnya jadi kontras ketika ngebahas Confucius tadi. Terus pada akhirnya kalau Renanya tidak ada karya yang ada, Raden Saleh baca lagi. Iya. 2018 masih ada. Sekarang aku nggak tahu ya, cuma terakhir ini 2024 itu aku balik lagi ke sana, itu masih ada, cuma nggak tahu tuh bisa masuk apa nggak. Waktu itu aku alhamdulillah dikasih kesempatan untuk nengok aja, jadi ya udah kebakar aja di sana. Dan kenapa dia di situ? Kalau ngeliat dari BTM kan, kalau kena ke part atasnya kan langsung view gunung kan. Nah itu dia suka alam, dia suka pemandangan. Makar itu punya pemandangan itu. Iya, karena kan percis banget ya. BTM yang dulunya itu kan dia rumah sakit ya kalau nggak salah BTM, terus si pajak tadi. Aku kira superioritas itu yang belum diaktifkan.
Karena inferioritas kita itu juga cukup lama dan panjang. Kalau kita menengok pada pemikirannya Poskol yang ditulis Fanon atau Edward Said gitu, selain Gayatri Spivak atau Antoni Appiah atau juga Zizek gitu, Slavoj Zizek hari ini gitu. Nah kan dia cuma fokus psikologis dan sosiologisnya mendalam dari kolonialisme. Kenapa Fanon ngomong jangan-jangan keberpihakanku terhadap pinggir gitu, terhadap masyarakat Papua, masyarakat Aceh, masyarakat yang mau merdeka gitu, di macam-macam termasuk Madura mau merdeka. Cuma nggak punya kuasanya saja, karena punya sejarah kan, tahun 47 itu 48 itu dia pernah merdeka sendiri, kedaulatan rakyat Madura waktu itu. Dampak kolonial itu sudah cukup panjang gitu, rasa inferioritas yang dihasilkan gitu. Nah Fanon, ya pikiran Fanon ini memang aku ambil dari lama gitu. Menyoroti perlunya kekerasan sebagai upaya pembebasan diri. Kekerasan, kalau yang dimaksud epistemiknya Santos gitu, kita selama ini kolonial telah membunuh kekerasan epistemik kita, kekerasan epistemik gitu. Kita tuh sedang di epistemisida, sedang dihancurkan epistemologi kita gitu. Itu kan yang disoroti Homi Bhabha, salah satu jam postkolonial, sebetulnya hampir mirip dengan cara pandangnya Santos dan Adam Bonete. Karena inferior itu bertahan lama, epistemik lokal dibunuh oleh kolonial, sehingga aktif lokal itu tahayul dan lain-lain, tradisi itu konyol, kebodohan dan lain-lain. Itu panjang sekali yang diproduksi gitu. Itu yang digarisbawahi oleh Fanon gitu. Ayo melek. Nah ini yang aku mencoba untuk membangkitkan Tanah Merah Biru dan lain-lain. Jangan-jangan pendatang itu juga ikut memproduksi kolonial gitu, hanya ikut mengambil duitnya aja gitu, tapi tidak berkontribusi yang ada kekerasan epistemik gitu di dalamnya gitu. Nah menurutku gitu. Nah maka Freemason itu kebangkitan identitas kaum pinggir gitu. Ya kalau Frantz Fanon karena dia dari Afrika, kulit hitam yang dibangkitkan. Nah maksudku kita sebagai orang yang tidak punya akses kesehatan, pendidikan yang memadai, kenapa kita tidak berpikir membangkitkan mereka, mengaktifkan mereka gitu. Di karya-karyanya Fanon misalnya Skin, White Mask misalnya. Nah aku ngerasa yang paling berharga bagiku adalah sampai detik ini kita masih rasis. Ngelihat bangsa yang berkulit berwarna gitu. Tanpa sadar gitu, kita ketemu dengan bangsa Papua. Aku menyebutnya bangsa ya, dalam konteks memang nation gitu. Kita seringkali tanpa kita sadar gitu, di balik mereka tuh ada inferioritas, ketidakmampuan. Nah maksudku, lu jangan melihat kulit warnanya, ladang lu kaya, lu punya laut, punya sungai yang panjang gitu, punya ikan yang besar gitu, yang gede-gede dari laut-laut itu gitu. Lu sebagai bangsa yang hadir lama gitu, ayo kita juga sama gitu, setara gitu. Itu kan sebetulnya dampak psikologi membangkitkan superioritas itu, menemukan inferioritasnya gitu, diulik inferioritasnya gitu. Itu cara Fanon mengambil gitu. Maka
mungkin juga aku akan mengambil dengan cara yang sama gitu. Misalnya ketika Fanon nulis Black Skin, dia menganalisis dampak psikologis penjajahan pada individu kulit hitam. Aku ngerasa kenapa aku cenderung membawa misi tentang pembebasan itu, Freemason itu, koreografi sedang berlangsung lama gitu. Kolonial itu juga menciptakan koreografi sosialnya untuk mengenakan jam 7 harus masuk kerja pakai ini, pakai kemeja, pakai celana, pakai ini. Bangsa Papua tidak punya tradisi itu gitu. Ya dengan koteka ya kotekanya aja. Ya biarkan saja. Kemarin ada teman dari Wamena, begitu lulus wisuda dia menggunakan koteka. Satu-satunya dari Wamena yang lulus ISBI Papua. Di pesawat dia menggunakan koteka, diarak oleh gubernurnya. Nah itu diaktifasi lokalnya, itu dihargai, dibangkitkan cara inferioritasnya gitu. Jangan-jangan dia memang sedang membangkitkan upaya-upayanya Fanon bagaimana membaca postkolonial gitu. Karena bagi Fanon kekerasan adalah satu-satunya cara bagi kaum terjajah untuk membebaskan diri dari dehumanisasi kolonial. Kekerasan ini dianggap sebagai alat pembersihan bagi penduduk asli untuk melepaskan diri dari kompleks inferioritas. Kekerasan yang kumaksud ini adalah kekerasan epistemicida gitu. Kita seringkali kolonialisme itu sedang membuat epistemicida Kepulauan Riau, epistemicida Madura, pembunuhan epistemik yang terjadi di Minangkabau misalnya. Pembunuhan epistemik yang terjadi di Madura, di Mambramu Raya, di Papua, Jayapura, Sentani dan lain sebagainya, di Atambua dan di Bogor dan lain-lain. Epistemicida itu sedang berlangsung lama gitu. Nah itu maka penting gitu. Freemason koreograf atau epistemicida itu juga bagian dari koreografi yang diciptakan oleh kolonial. Maka kita penting membebaskan diri dari dehumanisasi kolonial. Nilai-nilai humanis kita tuh yang hilang gitu. Maka kita kekerasan ini dianggap sebagai alat pembersihan. Maka kata Fanon gitu, kritik terhadap hegemoni tanah sering digunakan untuk memahami hegemoni tanah dan residu kolonial. Apa saja residu-residu kita? Ya hilangnya epistemicida yang kita berantakan, dibunuh. Kita disebut oleh animisme, dinamisme dan lain-lain. Nah ini negara kita mah bagaimanapun negara pasca kolonial kan, bagaimanapun kita bangsa yang terjajah. Makanya pasca kolonial ini kan studi analisis gitu, untuk melihat refleksi atas pemikiran gitu. Nah, aku sedang mencoba membawa refleksi postkolonial ini untuk membangkitkan superioritas gitu loh. Yang disinggung oleh Kakak Chow tadi. Kita harus menemukan superioritas dari cara menganalisis inferioritas kita gitu. Kenapa kita seringkali kecil gitu? Seringkali tidak percaya diri, seringkali minder, seringkali ya namanya bangsa yang terjajah, bangsa korban-korban perundungan gitu. Nah kita panjang gitu. Ini menurutku jangan-jangan kita sedang seni itu sendiri sedang dilihat ulang sebagai politiknya gitu. Maka dia akan, kalau dalam sudut pandang postkol, aku sedang memainkan politik seni, bukan seni politik gitu. Karena politikku adalah negara, tubuhku gitu. Dalam konteks ini ya, dalam konteks postkolonial, dalam konteks. Jadi pengertian pemahaman seni politik dan politik seni berada pada konteksnya. Tidak berada pada ininya ini menurutku. Bukan berada pada medianya. Bukan pada medianya, tetapi pada konteksnya gitu. Apalagi kalau menengok bukunya Orientalismnya Erdmar Said sih. Membongkar hegemoni barat dengan mendefinisikan orientalisme sebagai gaya barat yang mendominasi.
merestrukturisasi dan berotoritas atas timur. Nah ini timur ini yang ku bilang, kalau Santos ngomong selatan yang lokal gitu, ini yang sedang aku dayakan gitu. Kamu tuh eksotis, takadar gitu misalnya. Kamu tuh ya inferior yang memang ayo kita mencoba. Nah seolah-olah kita membenarkan kolonialisme gitu. Nah maka kita itu yang paling penting. Barat itu sedang menciptakan citra timur cenderung begitu. Papua tuh eksotis, goblok kalau hanya dipandang begitu. Asambas itu, Riau itu sering dipandang keren, hadap kanan, hadap kiri semuanya indah, eksotis gitu. Itu kan citra yang sedang dibangun. Lokalnya apa? Dipendam. Bekerja sama dengan tetua adat hari ini. Apakah hari ini tetua adat juga clear? Juga belum tentu. Banyak yang sekolahin itu anak-anak kepala adat untuk membesarkan dirinya sendiri. Itu yang menurutku juga bermasalah. Orientalisme memang sebagai wacana gitu. Makanya aku jangan-jangan tanah merah biru yang aku akan lakukan itu juga dari wacana. Dia sebagai kerja silang sengkarut dramaturgi ini juga bagian dari wacana. Hubungan kuasa dan pengetahuan barat versus timur yang aku resapi. Selatan untuk membentuk selatan. Atau sedang kami Festival Teater Jakarta Timur itu kan cuma bagian cara aku berkeliling kemudian memotret sebagai dampak kolonialisme. Festival dipandang perayaan. Tadi tuh karya hanya sebagai perayaan, seremoni saja gitu. Nah, orientalisme pemikirannya Edward Said membantu kita melegitimasi imperialisme dan kolonialisme barat tuh. Membuat penjajahan seolah-olah merupakan misi membawa peradaban. Dampak dari kolonialismenya gitu. Nah, makanya kritik terhadap representasi itu representasi. Kenapa aku tidak terlalu, kita sering mewakili, barat mewakili kita. Apaan lu tahu apa gitu kadang. Nah maksudku kita semerta-merta datang ke kelompok Papua, kita seolah-olah datang merepresentasi gitu. Saat itu menuntut pembongkaran narasi-narasi yang merendahkan timur gitu. Tidak gampang loh representasi itu gitu. Tidak gampang gue mengatakan bahwa gue datang ke Papua, gue merepresentasi orang Papua gitu loh. Nah perlunya cara pandang baru yang lebih setara gitu. Itu yang mungkin aku lakukan terhadap Tanah Merah Biru, terhadap perjalanan-perjalanan gue sebagai musafir gitu loh. Liturgi itu praktek kata dia, bukan sekedar teori. Festival sebagai ruang sosial, bukan hanya ruang lomba. Teater sebagai medium reproduksi pengetahuan sosial gitu, kata dia. Nah satu lagi adalah ini sejalan menurut dia dengan Paulo Freire, pedagogi kritis. Pendidikan harus membebaskan, bukan sekedar transfer ilmu gitu. Nah maka ngalor ngidul ini cara membebaskan, pedagogi kritis. Dalam konteks buku yang kutulis itu, teater menjadi alat membaca dunia, bukan hanya memainkan teks. Cara alat, makanya bisa kemana-mana, bisa ngalur ngidul gitu. Kalau menurut Paulo Freire gitu misalnya. Nah, kalau dramaturgi dipakai sebagai proses berpikir, critical thinking gitu, maka menurut dia aku sedang menekankan hermeneutik, penelitian artistik dan kesadaran ideologis dalam berkarya. Ini sedang kemarin aku ngomongin berkali-kali bahwa membuat sebuah karya punya ideologinya. Ideologi apa sih sebetulnya yang mau kita pahami? Maka diperlukan satu analisis, evaluasi, dan dia ngomongin tentang higher order thinking skill, HOTS dia gitu. Paulo Freire itu juga menurutku pedagogi kritis tuh sedang aku sebetulnya sudah cukup lama gitu. Pendidikan harus membebaskan, tadi istilah yang merdeka itu, tapi ternyata tidak juga benar-benar memerdekakan gitu. Tidak juga memberikan satu Freemason terhadap tubuh kita gitu. Itu sih yang menurutku juga cukup bermasalah gitu sampai detik ini gitu. Maka ketimpangan pengetahuan sebagai masalah pendidikan tuh memang
habitus dan modal serta arena produksi kita tidak pernah punya. Gitu, maka terus timpang gitu. Ini yang aku sedang sasar. Lo habitnya ada lo harus punya modal. Sungai Mambramo itu modal lo. Arenamu ya Mambramo. Ini arenamu Kepulauan Riau. Ini Raden Saleh tuh. Nah gitu. Nah itu sedang yang aku dorong. Bagaimana mencoba menggali habitus, modal dan arena itu bisa dari bawah lo. Gitu. Habitus dan arena itu tidak lagi bicara tentang atas melulu gitu loh maksudku, tentang yang punya kekuatan, tapi habitus dan modal dan arena juga bagian dari bawah juga punya gitu ya, landscape dan lain-lain, lokus dan lain-lain gitu. Saya kira kalau tulisannya Simon Karsimin ini itu yang dilihat. Nah, kita juga harus punya pemikiran tentang dekonstruksi Jacques Derrida, membongkar makna tunggal, membuka kemungkinan tafsir baru. Itu kan kalau dekonstruksi kan cara kita, misalnya drama, jadi ya sebetulnya dari mana dulu sih ininya itu misalnya. Kalau dia tidak punya gitu koreografi sosial, tatanan sosial tidak dimiliki, dia tidak akan melek semangat ini. Semangat Freemason ini. Semangat pembebasan diri, keinginan berbeda dan lain tidak pernah punya. Kalau pasti ini dulu akan ke sini. Dia akan terhubung dengan ini, maka kesadaran dan lain. Maka perlu ketika ini ada, maka perlu dramaturginya. Maka dekonstruksi cara mengurai ketika menemukan makna. Itu sih yang aku lihat gitu. Sebagai fondasi kali ya, sebagai fondasi untuk mereka para mahasiswa sastra itu untuk mengurai gitu ya. Dan akhirnya kan kita dipertemukan dengan berbagai macam objek ya, objek baik itu mungkin karya sastra, karya apapun sebetulnya, ya lintas disiplin apapun sebetulnya bisa dilakukan dengan si pemikiran ini gitu. Dan memang kerangka berpikir yang seperti itu yang dibutuhkan sebetulnya. Dan akhirnya mungkin ini bagi aku pribadi jadi salah satu diskusi untuk meningkatkan kesadaran berpikir bahwa kebebasan itu memang harus selalu dijaga apinya gitu bagi aku pribadi gitu. Karena kadang kita sudah melakukan itu tapi dengan tidak adanya kesadaran kan secara tidak sadar gitu, akhirnya ya kita perlu beberapa pemantik gitu untuk meningkatkan itu. Ketika itu terjadi di alam bawah sadar kita, dan pemikiran-pemikiran ini jadi salah satu alat untuk membongkar itu sih menurut aku pribadi. Dan memang mungkin banyak kali ya orang yang hari ini punya semangat tapi tidak sadar itu. Hilangnya alam bawah sadar yang kita tidak bisa pulung karena sejarah ada hubungannya dengan kolonialisme. Poskol itu sedang melacak alam bawah kesadaran tentang aktivasi lokal tadi. Ada Mbobete dan lain-lain, Santos itu sedang, pernahkah kita sedang mengecek gitu alam bawah kesadaran kita gitu? Karena kita sebagai bangsa yang terjajah sehingga iya gitu. Masyarakat bawah tanah itu selalu dicekoki gitu. Hilang epistemik selatan tubuh kita itu lokalnya tidak pernah ini. Dan dari psikoanalisnya Freud pun sama gitu, kayak ketidaksadaran itu beberapa catatan penting justru berada di sana. Dan akhirnya ya manusia perlu banyak menggali itu juga sebenarnya. Menggali, memulung gitu, mengingat ulang gitu, sebetulnya apa yang kita tidak sadari gitu. Iya kan? Ya, apa yang kita tidak sadari. Nah ini sedang aku gali. Loh, kalau memang keadaanmu miskin gitu, hari ini masyarakat miskin, sebetulnya apa yang paling menggelitik gitu. Tetapi kan masyarakat bawah yang penting bisa mangan. Tetapi kan itu juga bagian alam bawah sadar yang tidak diperiksa. Bukan sekedar hanya mangan tok, sampai kapanpun kekuasaan melegitimasi akan terus seperti itu gitu. Itu sih yang sedang aku nyalakan itu.
terkadang di dalam konteks ini memang pemahaman ini kok jauh ya. Nah ini karena memang lo tidak pernah menyadari bahwa lo sedang dibunuh lokalmu. Lo hanya ngambil gampangnya saja, ikut pada orang-orang yang udah keren gitu tanpa memberikan ruang terhadap tubuhmu, epistemik tubuhmu gitu. Dia udah enak, dapat PY, dapat job, seniman kita itu rata-rata ya karena memang lu buruk. Nah mental buruk itu yang tadi berhubungan dengan pemikirannya Marxis, yang berpikiran sosialisme ya gitu. Sosialisme itu memang dibangkitkan gitu. Dia memang terus didorong, itu sih. Ya. Dan itu terjadi di hampir gak hampir ya, tapi masyarakat urban hari ini yang saya rasa yang memang itu yang dijalani oleh kehidupan mereka akhirnya. Akhirnya mereka hidup di sana semua dan mungkin ya salah satu bidang yang bisa merdeka dengan kesadaran ini ya apalagi kalau bukan seni dan berbagai macam bidang kesusastraan gitu. Nah kalau seni hanya sebatas karya tadi tuh makanya dia hanya sebatas dekorasi, kemudian dia tidak pernah sadar bahwa dia sedang membangun politiknya. Tubuh itu juga berpolitik. Apakah aku hadir gitu kemudian tidak ada politik di dalamnya juga. Nah muatannya besar gitu. Diam-diam itu juga aku sedang menyusun sistem itu. Itu sih Kadar. Diskusi pada akhirnya ada beberapa orang yang mungkin membaca buku Mas Arung ini hasilnya penuh dengan keruwetan gitu, penuh dengan bingung dan kebimbangan pertanyaan gitu ya. Mungkin pada akhirnya sejalan dengan apa yang Mas Arung ingin cari sekarang itu dituangkan ke dalam buku ini yang pada akhirnya itu cara kebebasan Mas Arung dalam mengambil sesuatu, mencari sesuatu atau menuangkan sesuatu. Nah mungkin sasaran yang pada saat ini sedang membaca buku itu belum memiliki kesadaran itu secara penuh mungkin. Pada akhirnya buku ini cukup rigid gitu untuk dipahami di berbagai kalangan gitu Mas. Ya karena tadi epistemik lokalnya hilang. Iya itu. Dia sudah masyarakat yang terjajah itu kolonial itu tidak pernah diperiksa kita sebagai bangsa yang terjajah. Padahal muatannya besar gitu, muatannya itu bercabang gitu. Dia kemana-mana memang. Karena tapi semangatnya tadi tuh, semangat dasarnya kita sadar sebagai bangsa yang terjajah, bangsa yang frustasi, masyarakat pinggir, akar rumput yang lama dan panjang, luka bersama itu yang mesti kita jahit. Tapi terkadang kan di dalam pertemuan kan masyarakat termasuk temanmu yang bernama Ai kan tidak mau dijahit gitu. Tidak mau dijahit gitu. Padahal dia enak gitu dicekoki, diberikan ruang sama yang berkuasa-kuasa gitu. Ya sudah selesai gitu. Aku kira